Pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed hari ini, atau yang kita singkat dan juga kita kenal dengan Tol Layang MBZ. Video amatir yang merekam kecelakaan tersebut tersebar di media sosial. Terlihat satu unit truk terguling dan satu kendaraan penumpang posisinya sudah di truk towing dengan kerusakan cukup parah. Ada yang janggal dalam kejadian tersebut, adanya truk yang bisa naik ke jalan layang. Padahal saat akan naik ke jalan layang MBZ terdapat rambu yang menyatakan bahwa tinggi maksimum serta larangan truk untuk masuk. Kecelakaan terjadi di tol layang MBZ tidak hanya kali ini terjadi. Sudah beberapa kali kecelakaan terjadi di tol layang ini. Lantas apa yang harus dilakukan pengendara agar berkendara dengan aman di jalan tol layang? Kita akan langsung saja berbincang-bincang mengenai hal ini. Ini informasi yang sangat penting juga untuk masyarakat. Apa yang harus dilakukan pada saat mengemudi di jalan tol layang? Adakah kemudian karakteristik jalan tol ini berbeda sehingga menuntut kehati-hatian yang lebih dari kita, para pengemudi kendaraan? Langsung saja saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya yang ada di samping saya di studio ini, yaitu Mas Sony Susmana selaku instruktur safety riding. Selamat malam Mas Sony. Selamat malam. Baik, selain Mas Sony kita juga sudah terhubung secara daring dengan Ibu Nur Safitri selaku GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Safitri. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak. Baik, Bu Nur Safitri, ini mungkin juga bisa dijelaskan Bu bagaimana kronologi kejadian. Karena kemudian ketika video kecelakaan ini menjadi viral, banyak masyarakat bertanya seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, bagaimana truk ini bisa masuk ke jalan layang MBZ tersebut? Apakah memang diizinkan atau dibolehkan, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya izin verifikasi kendaraan dan barang yang truk lainnya itu masuk sesuai dengan peraturan di ruas MBZ itu larangan untuk masuk ke dalam ruas MBZ. Ibu mohon maaf sekali, kami tidak bisa mendengar suara Ibu. Bolehkah saya minta izin jika Ibu berkenan mendekatkan telepon dengan ya. Kemudian juga kembali mengulang Bu bagaimana tadi keterangannya sudah disampaikan karena kami tidak mendengar dengan jelas bahkan terputus-putus Bu, silakan. Mohon maaf. Baik, izin Bu untuk pick up truk atau dengan truk lainnya dilarang masuk MBZ sesuai dengan Dirjen Perhubungan dan rambu larangan angkutan barang untuk MBZ di awal MBZ, Mbak. Baik, Bu Nur Safitri, terima kasih untuk sudah bergabung walaupun dalam waktu yang singkat dengan kami. Sepertinya juga masih ada sedikit gangguan sehingga kami tidak bisa mendengar suara Ibu dengan jelas. Tapi terima kasih sekali waktunya sudah menyempatkan untuk bisa hadir secara virtual ke dalam diskusi ini. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya kita juga minta pandangan Mas Sony. Tadi tentu mengetahui bagaimana videonya jadi viral, sempat lihat juga pastinya. Ya. Bagaimana Mas melihatnya? Jadi gini, kalau kita melihat sebuah kecelakaan di jalan raya, itu kita jangan menyalahkan jalannya. Kalau kita bicara tol MBZ ini, itu kan semua udah diatur undang-undangnya, kemudian pengelolanya sudah memset segala macam, mana yang boleh dilalui, kemudian ketinggiannya berapa, dimensinya berapa, termasuk dengan loadingnya. Ketika itu dilanggar, otomatis akan ada bahaya. Nah, bahayanya ini menyangkut si pengemudi maupun pengguna jalan lain. Betul. Jadi artinya tol itu orang bilang nggak layak atau dan sebagainya ya kan. Ya. Menurut saya itu sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar. Hanya ketika kecelakaan kita harus lihat ke diri kita. Apa yang salah? Tapi biasanya 95% akibat dari kesalahan pengemudi. Ya. Kalau sekarang jalannya itu ada sambungan ya di tol, itu pasti kita harus mengurangi kecepatan. Karena ada batas-batasnya kan. Betul. Di MBZ itu 60 sampai dengan 80. 60 hanya di lajur kiri dan 80 ada di lajur kanan untuk mendahului. Sekali lagi kalau dilanggar ya bahaya.
Dan kalau sudah bahaya pasti ujungnya kecelakaan. Baik. Nah, saran saya adalah begini. Perhatikan seorang pengemudi ketika kita melalui sebuah jalan, ada aturan-aturan yang menyertai. Nah, itu harus dipahami. Kalau kita melanggar, ya kita terima risiko-risiko itu. Saya sebenarnya tadi itu ingin sekali menanyakan kepada narasumber tadi kita, yaitu Ibu Nur ini, sebenarnya bagaimana jumlah kenaikan atau peningkatan jumlah kecelakaan di MBZ, kemudian apa saja faktornya. Tapi sayang sekali karena komunikasi tidak baik sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi apakah Mas Sony mengetahui, apakah memang betul mayoritas kecelakaan yang terjadi di sana karena jumlahnya meningkat, memang karena faktor kesalahan dari pengemudi tersebut, tidak menaati aturan, atau ada faktor lainnya? Jadi nggak di MBZ aja, di semua jalan pasti ada risiko kecelakaan. Betul. Tapi memang masing-masing jalan itu punya potensi atau punya handicap yang berbeda-beda. Nah, kalau di sini handicapnya apa, Mas? Nah, ketika di MBZ ini ada dua handicapnya. Pertama adalah sambungan jalan. Oke. Nah, sambungan jalan ini bukan kelemahan, tetapi cara pandang kita terhadap kondisi lalu lintas dan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah crosswind. Itu kenapa mobil besar itu nggak boleh lewat situ. Karena potensi kehilangan keseimbangannya itu besar. Nah, saya lihat sendiri bahwa ketika kita masuk ke tol MBZ itu ada sebuah gerbang yang membatasi ketinggian kendaraan. Ya. Dan satu waktu saya pernah melihat bahwa ada oknum di situ membiarkan mobil itu lewat sekalipun dia mentok. Ada oknum. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa bilang bahwa nggak ditilang, nggak perhatikan dan sebagainya. Kembali lagi kepada si pengemudinya. Kalau udah tahu itu tidak boleh, jangan dipaksakan. Karena kita mengemudi tidak bicara tentang tanpa hambatan atau apa, tapi perhatikan keselamatannya, itu yang paling penting. Baik, kita ingin sekali mengedukasi dengan dialog ini kepada masyarakat, Mas, karena supaya tidak sembarangan juga saat menyetir begitu. Nah, tadi itu juga kita akan nanti melihat bagaimana karakteristik dari tol ini. Kemudian adakah perbedaan ketika mengendarai mobil atau kendaraan di tol bawah dengan tol atas? Nanti mungkin Mas bisa berikan pandangannya, tapi kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, kecelakaan tepatnya di kilometer 57 arah Jakarta melibatkan bus pariwisata, truk, dan mobil box. Kecelakaan ini berawal saat bus pariwisata yang melintas dari arah Cikampek menuju arah Jakarta tiba-tiba oleng dan menabrak truk. Truk kemudian menabrak mobil box. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan sejumlah penumpang bus yang terluka kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Sony. Mas Sony tadi sudah menyebutkan bahwa memang potensi kecelakaan di tol manapun bisa terjadi, di tol atas, tol layang, ataupun tol bawah. Tapi kemudian apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat, karakternya jalannya tentu berbeda masing-masing tol itu? Iya, jalan tol memang punya handicap berbeda-beda, saya bilang tadi. Bahwa itu yang bisa melihat, mendeteksi adalah pengemudinya. Jadi dia menentukan kecepatan, kemudian dia menentukan jarak amannya, kemudian dia melihat penumpangnya, ini berkaitan dengan loadingnya. Nah, itulah tanggung jawab yang harus dipikirkan. Jadi pengemudi tidak hanya nyetir. Kalau cuma nyetir, kemudian memutar setir, injak pedal-pedal, semua gampang. Anak kecil pun bisa. Tetapi bagaimana kita melihat cara mengemudi dengan perilaku yang baik. Ya, mematuhi aturan lalu lintas, kemudian belajar melihat potensi bahaya berkaitan dengan tanggung jawab dia. Ya. Itu yang tidak dilakukan oleh pengemudi kita rata-rata. Mengenai potensi bahaya tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Sony bahwa di jalan tol MBZ ini ada gangguan keseimbangan kendaraan jika kemudian kendaraan tinggi masuk, truk dan sebagainya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas mengenai ini. Jadi handicapnya adalah sambungan jalan. Kemudian crosswind. Itu kenapa mobil tinggi nggak boleh lewat, karena ada gejala keseimbangan yang terganggu di kendaraan. Yang pertama adalah body roll. Ya. Yang kedua adalah bouncing, ya, mobilnya naik turun. Yang ketiga adalah pitching. Yang keempat yawing. Nah, kalau yang keempat sudah yawing, itu potensinya adalah mobilnya slip. Jadi ketika kita sudah berpikir ada rolling, bouncing, pitching, nah itu dikurangi kecepatannya, jangan sampai yawing. Kalau udah sampai slip ya sudah. Baik. Terakhir, nggak semua orang bisa melakukan antisipasi. Iya, terakhir mungkin Mas, pesan untuk masyarakat. Nomor satu adalah kita pikirkan dulu
bahwa kita tentukan kecepatan dari kendaraan itu dengan akal sehat. Yang kedua, kita lihat aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Jangan pernah melanggar. Karena saya sudah sampaikan dan dari kepolisian sudah sampaikan juga bahwa kecelakaan itu dimulai dari sebuah pelanggaran. Kalau kita nggak melanggar, paling tidak kita bisa meminimalkan risiko kecelakaan. Baik, dan mengenai tol sudah banyak di Indonesia yang semuanya memenuhi persyaratan, sudah cukup ideal? Semua tol, semua jalan, semua fasilitas yang ada di Indonesia sudah melalui proses uji coba. Saya udah yakin itu. Tetapi ketika ada kecelakaan, pasti ada pelanggaran. Karena banyak sekali masyarakat yang menyoroti jalan tol tersebut dan disalahkan tolnya itu dia, Mas. Yang disalahkan jalannya, tapi tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Baik, padahal justru kesalahan dari mereka, Ya, begitu. 95% akibat dari pengemudi. Baik, Mas Sony, terima kasih sudah sempat datang ke Terima sini. kasih. Kita harapkan ini bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat dan juga buat masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam mengemudi kendaraannya. Pemirsa, usai sudah perbincangan kita dalam Apa Kabar Indonesia malam kali ini, kami akan kembali lagi esok seperti biasa 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.